Masih mendengarkan siaran RRI Nunukan Pro 1 Kanal Inspirasi, mendengar bersama kami yang bertugas untuk pagi hari ini tim pagi, dan masih juga dalam program Religi Pagi, di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti Mimbar Keagamaan edisi hari ini di hari Jumat 3 Juni 2022. Baik, dan pendengar, topik yang akan dihadirkan untuk kali ini adalah memahami keutamaan bulan Zulqa'dah seperti apa ya, akan disampaikan langsung penjelasannya oleh narasumber kami, ada Pak Ustadz Eko Nani. Langsung saja silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadi pengingat kita agar kita bisa mendayagunakan segala kenikmatan yang Allah berikan tersebut untuk mengisi umur dan kehidupan kita dengan amalan-amalan terbaik. Artinya kita berupaya agar senantiasa bisa mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah itu memberikan kepada kita ada tempat-tempat yang utama dan waktu-waktu yang mulia bagi kita. Tempat dan waktu yang mulia ini menjadi semacam kenikmatan bagi kita manakala kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan. Karena di dalam tempat ataupun waktu-waktu yang mulia itu ada banyak sekali ganjaran pahala yang Allah tetapkan di dalamnya. Misal berkaitan dengan tempat, ada tempat yang di mana kalau seseorang beribadah di situ akan banyak sekali dilipat gandakan pahalanya, seperti Mekah, Madinah, termasuk yang ada dalamnya yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di mana di situ menurut para ulama Masjidil Haram ada keutamaan 100.000 kali pahala dari orang-orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya. Sedangkan Masjid Nabawi 10.000, dan ada satu Masjidil Aqsa 1/4 atau 1000-nya dari masjid yang ada itu. Begitu juga dengan waktu ini juga ada beberapa waktu yang memang Allah berikan kepada kita sebagai upaya bagi kita untuk meningkatkan berbagai amal ibadah kita. Karena memang sejatinya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak memiliki umur yang panjang kalau kita mengikuti jejak daripada umur Nabi kita, tapi Allah memberikan banyak sekali keutamaan terhadap umat ini. Di antaranya ada adanya satu kegiatan atau satu ibadah atau satu aktivitas yang itu nilai pahalanya bukan hanya satu, tapi berlipat-lipat ganda atau memiliki banyak sekali kebaikan di dalamnya bagi seseorang yang melakukannya. Di antaranya dalam sehari-hari misalnya ada waktu sepertiga malam, ketika kita bisa menggunakan, memanfaatkannya untuk sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, melakukan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, maka dia dapat kebaikan dan keutamaan hari itu. Kemudian ada mingguan, fase mingguan seperti hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, sebagaimana hari ini kita bisa manfaatkan untuk banyak melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian fase bulanan, ada malam-malam yang mulia seperti malam Lailatul Qadar, malam Nisfu Sya'ban, termasuk malam-malam di bulan Ramadan. Dan di antara itu juga ada bulan-bulan yang mulia, bulan yang suci atau al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram.
yaitu salah satunya yang kita hadapin hari ini atau masuki, yaitu bulan Dzulqa'dah. Nah, artinya dari semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, kesempatan bagi kita untuk bisa menghadapi, memasuki, bahkan mengambil momentum atau kesempatan itu. Walaupun sejatinya ibadah yang kita kerjakan itu bukan melihat kepada waktu dan bulannya atau kesempatan tertentu saja, tapi memang ibadah apalagi yang bersifat perintah itu harus senantiasa kita kerjakan. Hanya kemudian bagi orang-orang muslim yang memiliki kecerdasan, maka dia tidak akan memiliki atau menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah di waktu-waktu khusus yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mukmin itu mengisi hari dan kehidupannya dengan dominasi kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan sendirinya itu segala kemaksiatan, keburukan, kejahatan akan hilang dari dirinya. Ini hanya masalah kepintaran seorang muslim mukmin memanage dirinya dengan mendominasikan dirinya kepada hal-hal sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah memanfaatkan momentum, waktu, tempat tertentu untuk senantiasa atau bisa meningkatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, maka kita hari ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu secara bahasa diambil dari dua kata atau dipisah dari dua kata. Dzu artinya adalah yang memiliki atau menguasai, kemudian al-Qa'dah itu artinya adalah tempat yang diduduki. Artinya bulan Dzulqa'dah ini dinamakan demikian karena memang masyarakat Arab itu biasanya kalau bulan ini adalah duduk-duduk santai, artinya waktunya longgar, tidak bepergian. Bahkan memang ada larangan untuk melakukan peperangan di bulan-bulan haram atau bulan suci ini. Orang Jawa sendiri menganggap atau menamai bulan ini dengan bulan Selo. Bulan Selo itu artinya bulan longgar. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat 2 bulan sebelumnya, mulai dari bulan Ramadan itu bulan yang padat, siang malam kita aktivitas ibadah, dan itu menjadi rutinitas kita di bulan Ramadan. Kemudian kita khususnya di Indonesia, ketika selesai bulan Ramadan masuk bulan Syawal, itu juga kita melanjutkan rangkaian dari ibadah kita di bulan Ramadan, terutama misalnya kita melaksanakan yang ada kaitannya dengan hubungan kita sesama manusia dalam memperbaiki hubungan, yaitu hablum minan nas, silaturahim, kemudian halal bihalal, termasuk ada juga puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, maka ketika masuk bulan Dzulqa'dah itu terkesan bahwa kita itu dalam keadaan longgar, santai, tidak terlalu padat aktivitas keagamaan kita. Nanti setelah selesai bulan, kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah longgar, santai, maka setelah bulan Dzulqa'dah yaitu Dzulhijjah, baru kemudian ada aktivitas-aktivitas yang padat lagi. Seperti itu adalah orang melaksanakan ibadah haji, walaupun rangkaiannya sudah dilaksanakan biasa sejak bulan Syawal, tapi puncaknya adalah di bulan Dzulhijjah, termasuk diantaranya adalah ibadah kurban. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulqa'dah ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bulan suci, di mana di dalamnya menurut para ulama, ketika seseorang memasuki bulan haram, maka dia harus tahu keutamaannya atau kelebihannya. Di antaranya yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena ganjaran dosanya itu jauh melebihi daripada ganjaran yang dilakukan di luar daripada bulan-bulan haram itu sendiri. Berkenaan dengan bulan-bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran terkait dengan bulan ini dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan
dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arbaatun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Nah, itu dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu menganiaya dirimu dalam bulan atau 4 bulan haram tersebut. Quran surat Taubah ayat 36. Berkenaan dengan ini, Rasulullah memberikan perincian terkait dengan bulan itu. Perincian Rasulullah ini dalam istilah hadis disebut dengan bayanut tafsir, yaitu penjelasan merinci terkait apa 4 bulan yang dimaksud sebagai bulan-bulan haram itu, di mana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, az-zamanu qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ard. Setahun itu berputar sebagaimana sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Kemudian dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arbaatun hurum. Nah, di antara 12 bulan itu ada yang 4 bulan itu disebut dengan bulan haram atau bulan suci. Kemudian salah satu mutawaliyatun dzul aqdati wa dzul hijjati wal muharram. 3 bulan itu jatuhnya berturut-turut, yaitu kita pertama masuk hari ini, yaitu di bulan ini Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Warajabu mudharal ladzi baina Jumada wa Sya'bana. Kemudian yang 1 bulan itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi ada 4 bulan dimaksud yang di sini adalah menurut hadis Nabi adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan dari bulan-bulan haram itu? Di antara keutamaan bulan haram ini, di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah adalah pahala dan dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat fala tuzlimu fihinna anfusakum dalam Quran surat At-Taubah 36 itu, maka beliau menafsirkan Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan dalamnya lebih besar. Demikian pula Allah menjadikan amalan-amalan soleh, amalan kebaikan itu mendapat ganjaran lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah ketika kita beramal di bulan Dzulqa'dah ini, termasuk di bulan-bulan haram lainnya, dengan kuantitas amalan yang sama, tapi bisa mendapatkan pahala yang berbeda manakala dilakukan di bulan haram. Ada pahala yang lebih yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Begitu pula sebaliknya. Kalau amalan kebaikan itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, maka dosa yang dikerjakan di bulan-bulan haram itu juga mendapatkan ganjaran keburukan atau dosa yang dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang bagi kita yang memahami bulan-bulan haram itu, maka kita bisa memanfaatkan momentum bulan haram dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Walaupun secara umum para ulama menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada amalan-amalan yang khusus di bulan haram. Hanya saja kemudian ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang biasa, itu kecenderungannya bisa kita dapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada amalan khusus yang bisa kita kerjakan, maka di antara itu apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau pernah bersabda, sum minal hurum watsruk, sum minal hurum watsruk, sum minal hurum watsruk. Nabi bersabda, berpuasa kamu pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Berpuasa kamu pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah, dan berpuasa kamu pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Rawahu Abu Dawud. Artinya kalau Rasulullah memerintahkan kemudian juga menyuruh meninggalkan, ini menandakan bahwa ibadah itu tidak bersifat wajib
hanya bersifat sunnah, tapi dengan kita bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah tentu bisa menambah bobot dari aktivitas ibadah kita atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamaan dari bulan-bulan haram itu manakala kita bisa mempertahankan kuantitas ibadah kita dengan tentu saja bisa menambah bobot daripada ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di luar daripada bulan haram dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah kita bisa melaksanakan puasa di bulan haram itu sendiri. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan daripada bulan Zulqa'dah. Kita berharap sebagai seorang muslim yang cerdas, kita bisa mengambil momentum dari setiap waktu, kesempatan dalam kehidupan kita untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah bulan Ramadan tentu kita harus mencari cara dan alternatif bagaimana mempertahankan nilai ibadah yang sudah kita bangun, kita pedomi dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu, yaitu adanya bulan-bulan di luar daripada bulan Ramadan untuk kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya adalah dengan melakukan amalan-amalan sunnah tentunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, mengisi kehidupan kita, memberikan hidayah petunjuk pada kita agar kita mampu untuk menghadirkan diri kita dalam kebaikan dan mengisinya dengan amal-amal soleh yang menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ekonani dan pendengar, itu tadi penjelasan sudah kita dengarkan bersama ya. Ini terkait memahami keutamaan bulan Zulqa'dah. Sudah disampaikan tadi pahala ataupun amal ibadah yang kita lakukan ini pahalanya dilipat gandakan, begitu juga sebaliknya orang-orang yang melakukan dosa di bulan ini dosanya dilipat gandakan seperti itu ya Pak Ustadz ya. Yang biasa kita dengarkan pahala dilipat gandakan. Ngeri juga ya kalau dosa kita dilipat gandakan, dosa dikali-kali banyak begitu pendengar. Nah Pak Ustadz, ini seperti apa nih? Tadi juga disampaikan Pak Ustadz, lebih baik kita mempertahankan kuantitas ibadah kita stabil, itu lebih baik daripada naik turun begitu ya Pak Ustadz, barangkali seperti itu. Nah untuk kita agar dosa kita ini tidak dilipat gandakan begitu Pak Ustadz, apalagi di bulan Zulqa'dah ini, bulan yang dimana kita dilarang untuk berbuat sesuatu yang menimbulkan dosa seperti itu. Bagaimana untuk kita mempertahankan misalnya nih ibadah kita yang tadi juga disampaikan untuk pahalanya dilipat gandakan kalau buat dosa ataupun meninggalkannya dosanya dilipat gandakan. Itu seperti apa Pak Ustadz? Mungkin contohnya puasa tadi ya gitu ya Pak Ustadz ya. Sunnah kita lakukan, tapi kalau tidak melakukannya sama sekali itu seperti apa juga tuh Pak Ustadz? Iya, sebenarnya masalah kita mengerjakan perintah Allah itu kan memang tidak terbatas kepada bulan haram, itu yang pertama. Artinya kita punya kesempatan dalam kehidupan kita itu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena bulannya, bukan karena waktunya gitu. Karena kalau kita berpatokan kepada bulan sama waktu itu, kecenderungannya manakala kemudian bulan atau waktu itu hilang, maka menurunlah kita punya kedekatan diri kepada Allah. Misalnya kita lihat ada orang yang begitu giatnya beribadah di bulan Ramadan, tapi kemudian keluar bulan Ramadan ya kembali lagi dari tobat menjadi kumat, dari soleh menjadi salah dan sebagainya. Nah maka tapi kemudian ada ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita bisa memanfaatkan momentum supaya kemudian kita punya aktivitas ibadah tetap stabil, ada saluran-salurannya. Di antaranya adalah misalnya kita keluar dari bulan suci Ramadan itu dengan memperbanyak amal ibadah yang bersifat sunnah. Di bulan Syawal kita disiapkan ada puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian ada silaturahim untuk menyempurnakan ketakwaan. Kemudian di bulan Zulqa'dah sebagai awal daripada bulan haram atau bulan suci itu, ada pendapat ulama menyatakan ini ada pahala yang dilipat gandakan. Artinya kemudian ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mempertahankan kualitas ibadah dan kedekatan diri kita kepada Allah. Nah orang yang
tahu ilmunya ini, kemudian bisa memanfaatkan momentum itu, kemudian mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka sebenarnya dengan sendirinya itu akan mengikis keburukan yang ada. Kenapa orang menjadi melakukan perbuatan keji, kemungkaran, kemaksiatan? Ya karena dominasi kebaikan dalam dirinya itu kurang. Seandainya kemudian punya ilmu kebaikan, kemudian dieksekusi kebaikan ilmu itu dalam dirinya, maka dengan sendirinya mengikis habis keburukan yang ada. Jadi dominasi kebaikan itu diperbanyak sehingga mengurangi porsi keburukan. Apalagi kita tahu di bulan haram seperti bulan Zulqa'dah ini, kemaksiatan juga dilipat gandakan. Maka orang yang pintar itu dia akan sedaya upaya mengingat ilmu ini, kemudian menghindari supaya jangan sampai menjadi salah satu bagian orang yang dapat keburukan itu. Apalagi mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini bisa kesalahan setiap hari begitu Pak Ustadz. Misalnya berbohong, kemudian memfitnah, gibah juga begitu ya Pak Ustadz ya. Pikiran kita kalau di luar bulan Ramadan itu bebas begitu Pak Ustadz. Ternyata di bulan-bulan tertentu ini itu malah dosanya berlipat ganda gitu, Pak Ustadz. Di antaranya memang sebenarnya kita secara prinsip, secara fitrah manusia itu adalah khata' mahalul al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tempat manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi ada terusan hadis bahwa khairul khata'i tawwabun. Dan kalau sebaik-baik kesalahan itu ya dia segera memperbaiki diri, bertaubat. Jadi sebenarnya ini konsep kesadaran saja sebenarnya. Ketika ada ilmunya kita tahu bahwa ada dosa yang dilipat gandakan, maka ketika kita pun melakukan kesalahan karena memang kita itu manusia yang tidak sempurna, maka kita segera memperbaiki diri kita. Kalau kesalahan itu karena kemaksiatan kepada Allah, ya istighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kesalahan itu karena manusia tadi, misalnya hubungan sama manusia, hakul adami, ghibah dan sebagainya, maka kalau kita bisa hindari, kita hindari. Kalaupun kita tidak sengaja melakukannya, ya segera memohon maaf kepada yang bersangkutan, karena kita tahu ada dosa yang dilipat gandakan ternyata di luar dari bulan Ramadan, yaitu di bulan-bulan haram ini. Walaupun sejatinya keburukan atau dosa itu sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, yang memahami konsep hari pembalasan, itu harus dihindari, tidak hanya di bulan-bulan khusus saja, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz Konani dan juga pendengar. Itu tadi kita tambah ilmu lagi, tambah pengetahuan lagi ya untuk hari ini memahami keutamaan bulan Zulqa'dah. Ternyata bukan pahala saja, ada janji pahala di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan tertentu ada juga dosa yang dilipat gandakan. Ya, makanya ada larangan untuk kita berbuat aniaya ataupun kesalahan begitu, dosa begitu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan Pro 1 Kanal Inspirasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, terutama untuk saya pribadi. Kami akhiri, dengarkan terus bersama kami tim pagi. Kami akan lanjutkan untuk Anda dalam program Warta Nunukan.